Serangan Israel ke pemimpin Hamas yang tengah membahas gencatan senjata di Doha memicu kemarahan pemerintah Qatar. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengecam serangan itu sebagai aksi terorisme dan menegaskan akan membalas perbuatan Israel. Ia menyebut kejadian ini sebagai momen yang menentukan bagi stabilitas Timur Tengah dan menuntut respons kolektif dari seluruh kawasan. Apakah Doha siap melancarkan gempuran balik dan akankah konflik ini meluas menjadi perang terbuka? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Selasa 9 September 2025, Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin Hamas saat mereka tengah membahas proposal gencatan senjata di Gaza yang difasilitasi mediator Qatar. Hamas melaporkan 5 anggotanya tewas sementara para pemimpinnya selamat, termasuk kepala negosiator Gaza Khalil Al-Haya. Qatar juga mengabarkan 2 petugas keamanan tewas saat menjaga lokasi pertemuan. PM Qatar Al-Thani pun mengecam serangan itu dan menekankan bahwa tindakan seperti ini membutuhkan respons kolektif dari seluruh kawasan. Dalam konferensi pers, ia menyatakan serangan ini merusak peran Qatar sebagai mediator dan menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sumber ketidakstabilan. Serangan tersebut juga dinilai bertujuan merusak peluang perdamaian di Gaza dan membunuh harapan bagi para sandera. Pihaknya menegaskan Qatar akan membalas serangan ini dengan segala cara yang diperlukan. Ia menambahkan pertemuan regional sedang dipersiapkan untuk membahas tindakan lanjutan dan kajian hukum terhadap Netanyahu. Qatar juga sedang menilai ulang peran Israel dalam gencatan senjata masa depan dan sedang berdiskusi dengan AS terkait langkah lanjutan. من الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر ويعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة يمارسه شخص مثل نتنياهو في سياق هذه السياسات الممنهجة ومحاولاته المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي هي فقط رسالة واضحة للمنطقة ككل، وهذه الرسالة تقول أن هناك لاعب مار في هذه المنطقة وهناك عربدة سياسية مستمرة في هذه المنطقة وانتهاك لسيادة الدول. نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. هل هذه الرسالة بأنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟ تؤكد دولة قطر أنها لن تتهاون على فيما يتعلق بالمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، بأنها ستتعامل بحزم مع أي اختراق متهور أو اعتداء يطال أمنها ويهدد استقرار المنطقة، بأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه. Serangan ini pun memicu solidaritas negara-negara Arab. Para pemimpin Teluk termasuk Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed, Putra Mahkota Kuwait, Putra Mahkota Yordania dan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengunjungi Doha untuk menunjukkan dukungan. Melansir Forbes, serangan Israel terjadi pada saat Qatar telah memperkuat angkatan bersenjatanya dengan berbagai alutsista canggih selama 1 dekade terakhir, termasuk jet tempur, sistem pertahanan udara, dan senjata modern lainnya. Meskipun memiliki jet tempur F-15KA, Rafale, Eurofighter, tank Leopard, rudal Patriot, dan rudal balistik SY-400 buatan Cina, Qatar tak berdaya menghadang Israel. Berbeda dengan Juni 2025 saat rudal Iran dapat dicegah, kali ini serangan mengejutkan dan membuat Doha lengah. Pengalaman ini membuktikan pertumbuhan militer Qatar yang pesat sejak blokade Saudi 2017 belum cukup untuk memberikan keamanan sepenuhnya. Kehadiran pasukan AS dan Turkiye juga terbukti tidak mampu melindungi wilayahnya. Serangan Israel ke Doha pun menjadi momen yang mempermalukan Qatar yang meski telah membangun militer besar, keamanannya masih rentan terhadap kekuatan regional. Selama hampir 2 tahun, Qatar telah menjadi mediator utama perundingan damai. Negara kecil ini biasanya berdiri netral, bahkan menjadi sekutu dekat Amerika dan menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan. Namun Israel akhirnya melewati batas dengan menyerang wilayah padat penduduk di Doha dekat kedutaan dan sekolah internasional itu. Seorang peneliti Qatar, Rashid Al-Mohanadi, menilai Qatar menganggap serangan Israel sebagai tindakan pengecut dan pengkhianatan
upaya menghambat negosiasi, serta mencerminkan ketidakseriusan Israel mengakhiri konflik. Sejumlah pengamat pun memprediksi apa langkah balasan Qatar dan apa dampaknya terhadap peran mediasi yang sudah lama diemban. Melansir Al Jazeera, Direktur Program Timur Tengah di Chatham House, Sanam Fakil menilai serangan ke Doha bisa menjadi titik balik penting. Ia memperkirakan peristiwa ini akan mendorong Qatar dan negara-negara Teluk lain untuk mengejar kemitraan yang lebih beragam sekaligus memperkuat otonomi strategis mereka. Pandangan serupa juga disampaikan oleh peneliti tamu di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri Cinzia Bianco. Ia berpendapat Qatar masih punya cara untuk menekan Israel, salah satunya dengan ancaman untuk mundur dari peran mediator. Menurutnya, jika netralitas Qatar tidak dihormati, Doha bisa menyatakan mereka tidak lagi bersedia memediasi konflik ini. Meski demikian, Bianco menilai langkah itu kemungkinan lebih akan menekan AS ketimbang Israel yang belakangan terlihat tidak terlalu berminat menyetujui gencatan senjata. Opsi lain adalah tekanan ekonomi. Al-Muhannadi menilai Qatar dapat menggunakan investasi bernilai miliaran dolar di Eropa dan AS sebagai alat tekan, terutama jika kedua pihak tidak mengambil langkah nyata untuk menghentikan agresi Israel. Selain itu, Qatar juga bergerak di jalur diplomasi internasional. Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat, sementara Doha telah membentuk tim hukum untuk membawa kasus ini ke ranah internasional dan menuntut Israel atas pelanggaran kedaulatan. Meski demikian, sejumlah analis meyakini Qatar tidak akan benar-benar meninggalkan peran sebagai mediator. Al-Muhannadi menegaskan mediasi sudah menjadi bagian dari konstitusi negara tersebut, sehingga Qatar akan tetap berusaha menengahi meski perannya mungkin berkurang. Sementara peneliti senior di ISPI Italia, Eleonora Ademani, menilai dampak serangan ini akan langsung menyentuh isu keamanan nasional. Menurutnya, Qatar kini menyadari mereka tidak bisa lagi hanya menjadi tempat netral bagi pihak yang berkonflik, karena situasi ini juga menyangkut keamanan dalam negeri. Isu keberadaan pimpinan Hamas di Doha pun kembali mencuat. Sanam Fakil menilai pengusiran mereka tidak mungkin dilakukan karena hanya akan menunjukkan kelemahan sekaligus menguntungkan Israel. Namun Bianco menilai Qatar kemungkinan besar akan meninjau ulang keputusannya. Ia menilai jika keberadaan pimpinan Hamas justru membahayakan Qatar sendiri, maka Doha bisa saja menganggap keberadaan mereka sudah tidak lagi sepadan. Qatar mungkin tidak membalas Israel dengan kekuatan militer, mengingat risiko besar dan keterbatasan jangkauan senjata yang dimilikinya. Namun, Doha diperkirakan akan menempatkan diplomasi dan hukum internasional sebagai senjata balasan melalui PBB, menggalang respons kolektif dunia Arab, dan menekan Amerika sebagai sekutu utama untuk bersikap lebih keras terhadap Israel. Langkah ini dinilai lebih realistis dan berdampak dalam membuat Israel membayar harga politik atas serangan ke ibu kota Qatar. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.